sedikit evaluasi. Catatannya bahwa sebenarnya tampilnya sangat bagus, semuanya sudah bagus, sudah penjul, keberanian benar yang penting. Saya pengen kecil aja bahwa hampir semuanya mengawali pidato pada awal-awalnya mesti mengatakan pertama-tama. Kenapa pertama-tama? Semua, tapi kayaknya kedua, ketiga nggak ada. Tiba-tiba terakhir misalnya, atau mungkin malah kayaknya kata terakhir. Pertama-tama saya mengucap tidak harus pertama-tama, bisa dengan kata misalnya mengawali pidato malam hari ini saya akan cerdas terus. Ini catatan saya yang barangkali hampir semuanya semacam itu. Jadi dengan kata itu kecenderungan yang sama, yang pertama-tama pada malam hari ini. Padahal itu bisa dikatakan dengan saya mengawali pidato saya pada malam hari ini, saya akan mengatakan bahwa Tuhan adalah seniman yang tak terduga, misalnya semacam itu. Artinya tidak harus pertama-tama. Catatan yang lain barangkali keberanian anak perlu diapresiasi. Ini semua karena gurunya yang hebat-hebat itu, pembinanya yang hebat. Saya merasa bahwa kehebatan ini tidak lepas dari para pembinanya yang agak boleh dicatat yang lain barangkali masih saja gaya dai dibawa ke sini itu kurang pas untuk penampilan sebuah lomba pidato. Barangkali di catatan saya mungkin Mas Harmono akan memberikan catatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul yang dikatakan oleh Pak Amir Hamidi bahwa anak-anak pidatonya sudah cukup bagus-bagus. Tapi kalau saya melihat tadi seolah-olah yang berpidato bapak guru atau ibu guru, bukan anak-anak. Pidato anak-anak SD berbeda dengan pidato anak SMP. Pidato anak SMP berbeda dengan pidato anak SMA. Pidato anak SMA berbeda dengan pidato mahasiswa. Di mana letak perbedaannya, terutama pada materi dan bahasa. Saya melihat anak-anak bahasanya bagus-bagus sekali, mengambil istilah-istilah asing. Apa memang betul seperti itu bahasa anak? Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong yang mungkin mewakili untuk Jawa Timur atau mewakili Surabaya ya untuk tingkat Jawa Timur atau lomba yang akan datang, tolong ini diperhitungkan bahwa yang pidato adalah anak, bukan bapak gurunya, sehingga ya, anak-anak tidak menggurui, ya, artinya anak-anak tidak menggurui bapak ibu gurunya, tidak menggurui dewan jurinya, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang agak saya sayangkan banyak yang membaca. Membaca memang boleh, ya, membaca memang boleh. Tapi jika membaca ini akan mengganggu ekspresi, akan lebih baik kalau tanpa membaca. Ya. Resikonya memang anak-anak kemudian menghafalkan. Dan celakanya kalau menghafalkan meskipun jam 10 malam ya dikatakan selamat siang gitu. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu tolong diperhatikan bahasa, karena pidato bahasa Indonesia. Saya mencatat beberapa bahasa yang digunakan. Saya hadirin dan teman-teman sekalian itu biasanya kalau sudah hadirin tidak perlu sekalian karena penjamatan 2 kali. Ya. Para hadirin semacam itu, ya. Kemudian banyak orang-orang, ya. Banyak itu kan sudah jamak, jadi orangnya tidak perlu diulang lagi untuk menunjukkan jamak. Minggu kemarin, karena kemarin banyak hari Selasa. Kalau ada kata minggu kemarin, kapan itu? Ya. Kemudian Tuhan yang Maha Esa, nah ini. Jangan diucapkan Esa, Tuhan yang Maha Besar. Kemudian saya takut juga sekian yang saya bisa sampaikan. Nah ini strukturnya yang tidak tepat. Seharusnya sekian yang bisa saya sampaikan, bukan yang saya bisa sampaikan itu. Itu Bapak Ibu harapan saya bahasa anak ya, karena ya pidato anak itu saya tetap memakai bahasa anak, bukan bahasa yang tinggi-tinggi.
Itu saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus balik kembali karena saya harus membaca hasilnya. Saya setuju dengan Pak Harmono, memang bahasanya yang dipakai sangat muluk-muluk, bahkan kadang-kadang saya ini bisa menambah guyonan. Ada kata-kata hampir dengan kata-kata yang sebenarnya itu kurang pas untuk anak-anak kecil ini, gitu. Kata misalnya fenomena, lantas ada tadi ekspansi, eksplorasi, lantas ada kata-kata yang sangat muluk, sangat kadang-kadang ampun temen nih ya, mesti dari Brunei ya. Tapi betapapun gurunya tetap hebat, itulah yang saya tangkap. Ada kata implementasi kalau nggak salah tadi, ada eksplorasi atau apa. Saya cakap nanti akan saya buat tulisan kalau saya sempat menulis. Sekarang saatnya saya membaca berita acara pada malam hari ini. Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Surabaya, berita acara Lomba Hari Anak Nasional Bidang SD Sekota Surabaya, cabang seni pidato, tanggal 16 Mei tahun 2013, nomor 431/436/4 tahun 2013, telah mengamati dengan seksama penyajian para peserta lomba pidato Hari Anak Nasional Jenjang SD Sekota Surabaya dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada hari ini, hari Kamis 16 Mei tahun 2013, dengan tim juri yang telah ditunjuk oleh panitia. 1. Dr. Soeharmono MPD dari Universitas Negeri Surabaya. 2. Dr. Andes Rahmat Giryadi dari Dewan Kesenian Jawa Timur, dan Amin Aminuddin dan sendiri dari Balai Bahasa Jawa Timur. Selanjutnya memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya memutuskan juara-juara bagaimana daftar terlampir. Demikian berita acara ini juga meninggal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Mei 2012, tim juri Dr. Soeharmono MPD ditandatangani, Dr. Andes Rahmat Giryadi ditandatangani, dan Amin Aminuddin ditandatangani. Lampiran berita acara. Nah ini yang harus deg-degan. Sampai deg-degan apa deg-degan ya? Karena sangat sulit, karena hampir semuanya hebat. Lampiran berita acara Hari Anak Nasional Jenjang SD Sekota Surabaya cabang lomba seni pidato tanggal 16 Mei 2012, kejuaraan dengan nilai 923 sebagai juara ketiga, nomor dada 04. Nilai 975 sebagai juara kedua, nomor dada 20, dan nilai 1050 sebagai juara pertama, nomor dada 54. Alhamdulillah. Ditetapkan di Surabaya 16 Mei 2012, tim juri dan pengamat Dr. Soeharmono MPD, Dr. Andes Rahmat Giryadi, dan Amin Aminuddin semua ditandatangani. Atas